Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Geoeducation, yang mana akan menyajikan semua hal yang berbau geografi. Menarik bukan? Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hidrologi bagian hujan. Oke, swipe. Hai kawan, gimana nih kabar kalian hari ini? Walaupun di tengah pandemi, semoga tetap baik-baik aja ya. Oh iya, belum kenalan. Kenalin, saya Dinta Kusuma, nomor induk mahasiswa 18040274029. Saya dari kelas Pendidikan Geografi 2018A dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, udah kenal kan ya? Kuy, dilanjut. Hidrologi. Kira-kira kawan-kawan di sini pada tahu nggak sih tentang hidrologi? Hidrologi ialah suatu cabang ilmu geografi yang mempelajari seputar pergerakan, distribusi, dan kualitas air yang ada di bumi serta siklus hidrologi dan sumber daya air. Ilmu hidrologi dikenal sejak zaman 1608 Masehi. Orang yang mempelajari hidrologi ini disebut dengan hidrologis. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah perputaran air dengan perubahan berbagai bentuk dan kembali lagi pada bentuk awal. Siklus hidrologi memainkan peran penting dalam cuaca, iklim, dan ilmu meteorologi. Keberadaan siklus hidrologi sangat signifikan dalam kehidupan. Proses terjadinya sebuah siklus hidrologi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada siklus pendek, yaitu menguapnya air laut menjadi uap gas karena adanya panas dari matahari, lalu terjadi suatu kondensasi untuk membentuk awan yang pada akhirnya jatuh ke permukaan bumi. Yang kedua ada siklus sedang. Siklus sedang yaitu menguapnya air laut menjadi uap gas karena adanya panas dari matahari, lalu terjadilah suatu evaporasi yang terbawa angin dan membentuk awan yang pada akhirnya jatuh ke permukaan daratan lalu kembali ke lautan. Yang ketiga ada siklus panjang, yaitu menguapnya air laut menjadi uap gas karena adanya panas dari matahari, lalu uap air ini mengalami sublimasi dan membentuk awan yang mengandung kristal es dan pada akhirnya jatuh dalam bentuk salju dan kemudian akan membentuk gletser yang mencair, membentuk aliran sungai dan kembali ke laut. Bagaimana proses terjadinya siklus air? Sama seperti proses fotosintesis pada siklus karbon, matahari juga berperan penting dalam siklus hidrologi. Matahari merupakan sumber energi yang mendorong siklus air, memanaskan air dalam samudera dan laut. Akibat pemanasan ini, air menguap sebagai uap air ke udara. 90% air yang menguap berasal dari lautan. Es dan salju juga dapat menyublim dan langsung menjadi uap air. Setelah menjadi uap air, arus udara naik mengambil uap air agar bergerak naik sampai ke atmosfer. Semakin tinggi suatu tempat, suhu udaranya akan semakin rendah. Nantinya, suhu dingin ini di atmosfer menyebabkan uap air mengembun menjadi awan. Arus udara ini membawa uap air bergerak ke seluruh dunia. Banyak proses meteorologi terjadi pada bagian ini sebagai presipitasi. Sebagai dari limpasan masuk ke sungai, got, kali, lembah, dan lain-lain. Semua aliran itu bergerak menuju lautan. Sebagai limpasan menjadi air tanah, disimpan sebagai air tawar di danau. Tidak semua limpasan mengalir ke sungai, banyak juga yang meresap ke dalam tanah sebagai infiltrasi. Infiltrat air jauh ke dalam tanah dan mengisi ulang akuifer dalam jangka waktu yang lama. Sebagai infiltrasi yang tetap dekat dengan permukaan tanah dan juga bisa menembus kembali ke permukaan badan air sebagai debit air tanah. Seiring waktu air kembali ke laut di mana siklus hidrologi kita mulai. Manfaat siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini merupakan siklus alami yang banyak mengandung manfaat. Manfaat siklus hidrologi diantaranya
Yang pertama ada resource life. Air merupakan kebutuhan mutlak setiap makhluk hidup. Tanpa ada air, mustahil ada kehidupan. Setelah bumi terbentuk, kemudian mendingin mengkerut, mulailah terbentuk air yang mengisi keriput-keriput bumi. Titik-titik air baru tersebut terbentuk sebagai aktivitas gunung berapi. Air pada saat itu masih tawar dan belum ada kehidupan. Kemudian karena adanya panas matahari, panas bumi, dan sifat air, mulailah terbentuk penguapan, awan, hujan, air tanah, sungai, danau, dan laut, sehingga sempurnalah siklus hidrologi. Yang kedua ada water supply. Air yang ikut sirkulasi siklus hidrologi ini hanya 521.000 km3 per tahun, yang berarti 1,427,10 liter per hari. Jadi masih ada kelebihan air yang dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan lainnya yang tidak akan mengganggu kondisi air yang sedang mengalir di sungai. Di sungai ada juga air bawah tanah, ada juga di danau dan juga keberadaan laut. Dalam siklus hidrologi, air melalui berbagai tempat, terutama di daratan, baik yang melalui permukaan atau bawah tanah. Yang ketiga ada luas biosfer. Biosfer merupakan tempat hidup makhluk hidup tumbuhan, hewan, termasuk manusia. Biosfer ini terdiri dari litosfer atau batuan atau daratan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara. Dalam perjalanannya, siklus hidrologi melewati ketiga tempat tersebut, yaitu litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Air merupakan pelarut universal yang sangat baik. Apa yang dilalui akan dilarut oleh air, kecuali cairan seperti minyak. Pada saat pertama kali air mengalami siklus hidrologi, air sungai, laut, danau, dan sebagainya itu mengalami penguapan. Selanjutnya yaitu hujan. Apa sih hujan itu? Kira-kira teman-teman pada tahu nggak nih? Nah, apa sih pengertian hujan? Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya suatu cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi. Presipitasi ini berwujud cairan. Hujan ini membutuhkan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar bisa menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas suatu permukaan bumi. Di bumi, hujan adalah sebuah proses kondensasi atau perubahan wujud ke benda ke wujud lebih padat. Uap air di atmosfer menjadi suatu butiran air yang cukup berat dan jatuh, biasanya juga tiba di sebuah daratan. Jenis-jenis hujan. Berikut ini merupakan jenis-jenis hujan. Di area daerah Republik Indonesia dapat kita jumpai 3 macam hujan. Di antara lain, yang pertama ada hujan frontal. Hujan frontal adalah hujan yang disebabkan oleh bertemunya angin musim panas yang membawa uap air yang lembab dengan udara dingin bersuhu rendah sehingga menyebabkan pengembunan di udara yang pada akhirnya menurunkan hujan. Yang kedua ada hujan orografis. Hujan orografis adalah hujan yang diakibatkan oleh adanya uap air yang terbawa atau tertiup angin sehingga naik ke atas pegunungan dan membentuk awan. Ketika awan telah mencapai titik jenuh, maka akan turun hujan. Oke, yang terakhir ada hujan zenit. Hujan atau hujan zenital. Hujan zenital adalah hujan yang penyebabnya adalah suhu yang panas pada garis khatulistiwa sehingga memicu penguapan air ke atas langit bertemu dengan udara yang dingin menjadi hujan. Hujan zenit ini terjadi di sekitar daerah khatulistiwa saja. Bagaimana sih proses terjadinya hujan? Proses terjadinya hujan adalah mula-mula sinar matahari menyinari bumi. Energi sinar matahari ini mengakibatkan terjadinya evaporasi atau penguapan di lautan, samudra, sungai, danau, dan sumber-sumber air lainnya. Uap-uap air yang naik ini pada ketinggian tertentu
akan mengalami kondensasi. Peristiwa kondensasi ini diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun uap air. Uap-uap air ini kemudian akan membentuk awan. Kemudian angin akan membawa butir-butir air ini. Butir-butir air ini menggabungkan diri dan semakin membesar akibat turbulensi udara. Butir-butir air ini akan tertarik oleh gaya gravitasi bumi sehingga akan jatuh ke permukaan bumi. Saat jatuh ke permukaan bumi, butir-butir air akan melewati lapisan yang lebih hangat di bawahnya sehingga butir-butir air ini sebagian kecilnya menguap lagi ke atas dan sebagian lainnya jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Nah, inilah yang dinamakan hujan. Oke, selanjutnya ada alat pengukur hujan. Berikut ini merupakan alat pengukur curah hujan, yaitu yang pertama ada ombrometer. Ombrometer berbentuk seperti tabung yang bagian atasnya berbentuk corong untuk memudahkan proses penampungan air hujan. Curah hujan ini dicatat setiap hari dengan melihat berapa mililiter air hujan yang ditampung di dalam tabung tersebut. Yang kedua ada radar cuaca. Kegunaannya untuk memperhitungkan dan mengukur curah hujan suatu wilayah yang cukup luas. Selain itu, radar cuaca juga dapat memperkirakan badai yang dapat terjadi bersamaan dengan hujan. Selanjutnya ada manfaat hujan. Yang pertama ada H2O2 atau hidrogen peroksida. Yang kedua ada unsur nitrogen. Yang ketiga bisa menghilangkan racun di dalam tubuh. Jadi kawan-kawan, ketika hujan turun disyukuri aja ya. Baik, terima kasih yang sudah menyimak penjelasan video saya hingga akhir dan tanpa skip. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kata yang salah, karena manusia tak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di Indah Geoeducation selanjutnya. Kalau gitu saya Tenta Merakusuma pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.